Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, jamaah majelis ilmi Masjid Husnul Khotimah Pondam Jaya Manggarai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak MC Bapak Zainal tadi, bahwa tanggal 5 Oktober hari Sabtu lusa, bangsa Indonesia akan merayakan atau memperingati hari lahirnya TNI, Tentara Nasional Indonesia, NKRI, harga mati. Itu dia. Jadi ulang tahunnya itu yang ke-79 ya Pak Jenderal ya. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia yang klannya betul-betul klan Indonesia ya, wajib bagi kita untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah semoga TNI baik darat, laut, udara, juga polisi, mudah-mudahan diberikan oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah, yang tetap teguh berpegang pada sumpah prajurit untuk membela bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia dari segala tantangan musuh baik dari dalam maupun dari luar negeri, sehingga tanah air kita ini insya Allah mudah-mudahan tetap jaya sampai akhir masa. Amin ya rabbal alamin. Wa dzalika niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Sebagaimana biasa, saya selalu menyampaikan bahwa saya punya channel di YouTube Majelis Studi Dakwah Terapan. Nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Menyelenggarakan ada 3 kegiatan. Yang pertama, pesantren virtual Pondok Sholat. Ngajinya setiap Sabtu malam Ahad tentang sholat jam 8 sampai setengah 10, dan itu free dari rumah masing-masing, pakai Zoom. Link Zoom-nya insya Allah Sabtu pagi saya akan kirimkan
ke Ustadz juga ke Pak Zainal. Silakan nanti kirim ke grup. Yang mau bergabung silakan. Yang kedua, menyelenggarakan haji khusus, yaitu visa haji resmi, berangkat langsung tahun 2025 tanpa antri, insya Allah aman dan amanah. Dan alhamdulillah saya pribadi sudah mengikuti sertifikasi haji dan umroh. Yang ketiga, kami juga menyelenggarakan umroh munajat sambil ibadah qabul hajat, berangkat bulan April tahun 2025 pas habis lebaran, habis puasa, pas bulan Syawal. Nah silakan yang mau berangkat umroh, insya Allah aman dan amanah. Harganya mulai dari 28.750.000. Ini bukan promosi, cuman ngasih tahu. Ya, cuman ngasih tahu. Mau tahu ada saudara, siapapun tetangga, silakan hubungin saya. Baik, kembali kita luruskan niat kita. Apa niatnya Ustadz? Nawaitu atlubul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menuntut ilmu mencari keridhaan Allah. Nih, perbaiki niat kalau tadi belum niat. Ini untuk santri, untuk jamaah. Kalau untuk ustadznya ini, nawaitu ubalighul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menyampaikan ilmu mencari ridho Allah. Nah, kalau begini niatnya dapat pahala. Kalau tidak begini, nanti di akhirat ibadah-ibadah amal soleh yang kita lakukan itu jadi patung. Ada nanti patung sholat, patung puasa, patung umroh, patung haji, patung ngaji. Kok jadi patung? Itu kan amalan soleh saya. Allah, kamu di dunia tidak pakai niat dan niat kamu salah. Tuh. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua amal wajib pakai niat. Ayo niat dalam kolbu kita. Nah, udah gitu aja niatnya. Enggak usah diucapin. Kalau diucapin bukan niat. Lafaz niat, nawaitu itu lafaz, tapi dalam hati aku niat. Nah, gitu dalam hati. Itu niat. Ikhlas kalau diucapin udah nggak ikhlas. Ikhlas itu dalam kolbu. Nah itu pula. Aku pokoknya ikhlas, bohong itu. Ikhlas itu nggak keluar. Oke, gitu ya. Baik. Nah, ini kalau orang istiqomah dia menuntut ilmu. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan ke surga baginya. Tuh, dimudahkan ke surga oleh Allah. Ini jalan pintas. Ke surga itu berat Bapak Ibu. Tapi kalau kita istiqomah menuntut ilmu, dimudahkan. Ayo cepat, langsung begitu. Makanya sedikit orang yang rajin menuntut ilmu. Sedikit. Habis sholat kabur, padahal ada majelis ilmu. Nah, di sini malaikat-malaikat Allah pada ikut. Bahkan jin-jin, itu jin Islam tuh pada ngikut mereka. Enggak ngelihat aja Bapak Ibu, kalau ngelihat kabur. Oh, makanya udah semua ada di sini. Yang muslim ya. Lagi manggut-manggut, betul tuh. Enggak usah nampak, kabur kita. Benar kabur. Nah, keutamaan orang istiqomah. Diturunkan malaikat, turun malaikat. Dihilangkan rasa takut, dihilangkan rasa sedih, dijanjikan surga. Kalau istiqomah menuntut ilmu di antaranya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah,
maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa duka, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Tuh, dari dijaga malaikat, kemudian dihilangkan rasa takut, dihilangkan rasa sedih, dijanjikan surga. Siapa? Istiqomah. Istiqomah apa? Di antaranya istiqomah menuntut ilmu. Itulah keutamaan istiqomah itu. Nah, ini makanya ya hadirin sekalian, cuman karena nggak nampak barangnya, banyak orang tak percaya. Nggak kelihatan, tapi kalau begini nih, habis kita ngaji, nanti kita pulang, masing-masing buka karpet. Begitu dibuka karpet, nampak emas batangan. Penuh ini masjid. Karena langsung penuh masjid. Tapi kalau nggak kelihatan dia, banyak orang percaya nggak percaya, begitu. Nah, tapi bagi orang istiqomah, beda antar balasannya, entar balasannya. Nah, itulah orang yang beriman itu. Oke, sekali lagi yuk kita istiqomah, ya, nuntut ilmu. Ada pengajian di sini setiap malam Jumat. Ya, apakah itu pengajian tausiah atau nanti pengajian zikir tahlil dan doa gitu ustadznya. Hadir. Nah, kita sekarang masuk ke tema kita, yaitu tentang akidah, iman, tauhid. Akidah untuk orang muslim, iman untuk orang mukmin, tauhid untuk orang muttaqin. Yang akan kita kaji adalah tentang akidah. Ya, dengan temanya apa? Menjadi muslim kafah, belajar Islam bagian 10 tentang pembatal syahadat Rasul. Ini bagian terakhir tentang akidah, ya, secara garis besar. Akan datang nanti kita masuk tentang iman, begitu. Nah, akidah ini bagian 10 ini kita nih bagian terakhir. Nah, ya, tentang pembatal syahadat Rasul. Oke, pembatal syahadat Rasul. Yang bisa membatalkan syahadat Rasul kita. Nah, nih kita lihat nih. Kandungan akidah itu diantaranya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi aku berjanji setia bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi ada yang bisa membatalkan syahadat Rasul. Dia sudah bersahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi udah batal dia. Kenapa? Ada perkara-perkara, hal-hal yang dia lakukan tanpa dia sadari. Ternyata syahadat Rasulnya sudah batal. Kalau pembatal syahadat Allah udah kemarin. Sekarang kita lihat pembatal syahadat Rasul. Nah, makanya hati-hati kita. Jangan sampai syahadat Rasul kita batal. Kita harus jaga itu. Kalau sudah terlanjur, kita bertaubat kepada Allah. Istighfar kita kepada Allah. Nah, apa itu pembatal-pembatalnya? Nih, pembatal syahadat Rasul. Yang pertama mari kita lihat. Tidak sopan dalam menyebut nama Nabi. Di luar sholat, ya. Nah, makanya kalau di luar sholat, kalau di zaman Nabi dulu waktu masih hidup, ketika ketemu, nggak boleh manggil nama langsung. Mat, sini Mat, nggak boleh. Batal syahadat dia. Enak aja manggil Mat, emang sama si Mamat? Nggak boleh. Muhammad nggak boleh. Orang muslim, orang beriman waktu itu ditegur sama Allah. Makanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Qad ya'lamullahu alladzina yatasalsaluna minkum
liwadan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Artinya, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Nah, nggak boleh. Ini ayat surah An-Nur ayat 63. Ustadz, ya kan Rasulullah sudah wafat lama Ustadz. Betul. Lalu bagaimana ini menerapkannya? Nah, menerapkannya ketika kita bersolawat di luar sholat. Kalau kita bersolawat di luar sholat, kita harus tambahkan di depan nama Nabi. Misalnya, Allahumma sholli wa sallim ala habibina Muhammadin. Begitu. Jangan langsung namanya. Tapi kalau dalam sholat, sebagian ulama tidak boleh dirubah. Seperti kita baca tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Nah, di sana tidak ada tambahan di depan. Ya udah, itu dia dibaca, nggak boleh ditambah karena di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat wajib ditambah berdasarkan ayat ini. Mari kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pakai Nabi kita atau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan disamakan dengan panggilan seperti kita dalam bersolawat. Tuh, gitu caranya. Ya, jadi inilah larangan Allah ini. Jangan kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ini ketika Rasulullah masih hidup. Tadinya mereka sudah muslim, tapi pelan-pelan mereka mendekat kepada orang kafir, ya, keluar dari Islam. Kalau zaman sekarang bagaimana? Tadinya dia seorang santri, alumni santri, kemudian jadi ustadz. Tapi karena pengaruh yang lain, akhirnya dia tinggal ilmunya, keluar. Banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Tadinya jalur dakwah dia, keluar dia masuk politik. Kan kita wajib begini. Iya, betul. Tapi kalau politik di negeri kita ini kan kotor. Kalau nggak kotor nggak menang. Kalau kita yang bersih masukin kotor jadi kotor, menjauh. Ya sudah, dakwah aja. Kenapa rumahnya? Itu memang bidang kita. Menasihatin mereka. Nah itu, keluar pelan-pelan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah itu tadi istiqomah tadi itu. Jadi ini yang pertama, pembatal syahadat Rasul adalah tidak sopan menyebut nama Rasul di luar sholat. Wajib kita tambahkan di depan. Kalau enggak, bilang aja Rasulullah, udah gitu cukup. Atau Nabiullah. Jangan langsung namanya. Kalau orang Betawi bilang apa namanya? Songong ya? Ya songong. Enggak ada adab. Lah kita manggil bapak kita langsung dipanggil Sopian, misalnya bapaknya Sopian. Lah marah bapak siapa lo tong? Lo manggil bapak lo kan gitu. Nah itu. Nah jadi ini yang pertama ya, harus sopan kita di luar sholat. Tapi sekali lagi kalau dalam sholat ya sudah yang aslinya. Walaupun ada sebagian ulama yang menambahkan ke dalam sholat itu pakai sayyidina. Ada, itu ijtihad sudah. Nah, jadi ada dua pendapat itu. Silakan pilih yang mana. Kalau saya pribadi di dalam sholat atau di dalam khutbah utuh saya baca. Tapi kalau di luar sholat saya tambah. Pakai sayyidina atau habibina. Saya selalu sering habibina. Menjadi habib kesayangan. Bukan habib yang ono, bukan lain lagi gitu ya.
Yang lagi ribut bukan itu maksudnya. Kekasih. Jadi Rasulullah itu habib kita, kekasih kita. Nggak boleh yang lain-lain kita kasih kecuali Rasulullah. Itu. Nah yang kedua, orang yang bisa batal syahadat Rasulnya tidak mau belajar membaca, memahami, dan mengamalkan Quran. Jadi kalau ngaku umat Rasul tidak bisa baca Quran, nggak mau belajar, itu batal syahadatnya. Kan ngeri itu. Nah, makanya kita ini di sini ada ustadz kita belajar bikin namanya TK Bangkok. TK Bangkok bikin, Bu. Gabung Bapak Ibu. Saya malu ustadz, udah tua. Kok malu? Malu itu kalau nyolong. Malu itu kalau korupsi, itu baru malu. Kalau kita belajar karena nggak bisa, jangan malu. Itu salah itu malunya. Salah itu. Ini korupsi tak malu, menipu tak malu, curang nggak malu. Masa belajar Iqra malu? Ya saya kan udah tua Ustaz. Justru itu kata Nabi, kalau kita belajar baca Quran, ya tak tahu, artinya terbata-bata dia, dapat pahala dua. Pertama pahala belajar, yang kedua pahala susah ngomongnya itu. Kalau diajarin alif lupa ba, diajarin ba lupa alif, biasa itu. Jangan malu. Iya, kadang-kadang kan kita gitu. Alif, ba, ta, sa, jim. Dulu kami begitu waktu masih di kampung dulu kan belajarnya alif-aliban gitu Ustaz ya. Kenapa dibilang alif, ba, ta, sa, jim? Yang dibaca adalah hurufnya, bukan barisnya. Nah, iya, kalau sekarang metode Iqra itu yang dibaca barisnya. A, ba, ta, sa, ja, itu baris yang dibaca. Kalau dulu namanya metode apa namanya? Metode Al-Baghdadi dari Baghdad. Alif, ba, ta, sa, ja, jim. Nah, itu pengingatan nama-nama huruf. Makanya kalau dia sudah belajar itu bacanya Yasin, bukan Yasa, bukan. Alif, lam, mim, begitu. Jangan dibaca alama, salah. Nah itulah dia. Nah setelah huruf hijaiyahnya, nama-nama hurufnya hafal, baru dikasih baris. Alif da te, alif ba wa i, alif do pen u, a i u, kan begitu tulis ya. Ba da te ba 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 wa bi, ba do pen bu, ba bi bu, kan begitu dulu. Nah, baru pakai alif lam dah. Waw sin sabtu date wasin date salam date lamim dot pen mu wassalamu, kan begitu. Tuh zaman dulu itu wajib mau belajar baca Quran. Kalau enggak batal akidah kita tentang syahadat Rasul. Nah, disebutkan dalam hadis qala Qatadatu wa kana usiba yauma Uhudin faqultu ya ummal mu'minin ambi'ni an khuluqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qalat alasta taqra'ul Qur'an? Qultu bala. Qalat fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kanal Qur'an. Qatadah berkata, dan adalah ketika terjadi perang Uhud, wahai ummul mukminin Aisyah, beritahukan kepadaku tentang akhlak Rasul. Aisyah berkata, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Aku menjawab, ya, aku membaca Al-Quran. Lalu berkatalah Aisyah, sesungguhnya akhlak Nabi Allah itu adalah Al-Quran. Makanya Nabi itu disebut dengan Al-Quran jalan. Sebab dalam tubuh Nabi, dalam diri Nabi, dalam perbuatan Nabi, dalam perkataan Nabi, semuanya cerminan Al-Quran. Makanya kalau nggak bisa baca Quran, batal syahadat nabinya. Wajib belajar baca Quran. Iqra, wajib baca. Nah, makanya ngaji, sekali lagi belajar. Ustadz, itu tadi susah dapatnya, nggak apa-apa. Yang mau, yang penting belajarnya itu, bukan hasilnya. Yang Allah lihat maunya belajar. Nah, belum ada sini Ustadz TK Bangkok, belum ya?
Nah, bikin nanti TK Bangkok, daftar. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya syahadat Rasul kita itu tidak batal. Ngaku beragama Islam, bernabi ke Nabi kita Muhammad SAW, tapi nggak bisa baca Quran. Lah piye toh? Kata orang Medan, bahasa Jawa. Yang ketiga, tidak mencintai orang yang dicintai Nabi, batal syahadat Rasulnya. Nggak cinta dia sama mencintai Nabi, justru dia membenci. Wah, bahaya. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yaghzukum min ni'amihi wa ahibbuni bihubbillahi wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Dari Ibnu Abbas ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintailah Allah karena ia telah memberikan nikmat-nikmatnya. Tuh, cintai Allah karena nikmatnya banyak. Cintailah aku, kata Nabi, karena cinta kepada Allah. Jadi mencintai Nabi karena Allah. Dan cintailah keluargaku, kata Nabi, karena cinta kepadaku. Cintai keluarga Nabi, sahabat Nabi, karena cinta kepadaku. Karena ada kelompok namanya orang Syiah. Orang Syiah ini sangat benci kepada sahabat Nabi, kecuali beberapa orang. Orang Syiah itu sangat benci kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, bahkan mereka itu melaknat. Yang mereka cintai cuma Salman Al-Farisi. Kenapa Salman mereka cintai? Karena Salman itu berasal dari Irak sana tadinya. Mereka benci kepada istri Nabi namanya Aisyah. Batal mereka syahadatnya udah. Jadi orang Syiah itu ngaku Islam, batal Islamnya. Kenapa? Karena mereka membenci sahabat Nabi, membenci beberapa orang istri Nabi. Nah, makanya kita nggak boleh. Wajib kita mencintai orang yang dicintai Nabi. Siapa lagi cinta Nabi? Itulah tadi keluarga Nabi, zuriat Nabi. Tapi ingat, yang betul-betul ada tersambung. Iya, banyak yang palsu ngaku-ngaku banyak. Nah, sekarang kan lagi ribut tuh, misalnya. Ya udah, serahkan sama mereka nanti apa kebutuhan terakhir. Yang penting nggak boleh kita salah mencintai. Nggak boleh. Iya, jadi oleh karena itu, kalau memang betul-betul dia zuriat Rasulullah SAW, wajib kita cintai. Nah, kalau betul-betul ya, kan ada ilmunya, ada datanya, ada buktinya. Nah, baik, ini ya, jadi wajib kita mencintai apa yang dicintai Rasul. Ketika dia membenci salah satunya, batal syahadat Rasulnya. Yang keempat, tidak berselawat kepada Rasulullah ketika namanya disebut. Nih, ini bisa batal syahadatnya ini, hati-hati. Halus ini. An abihi Ali bin Husain, an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, al-bakhilu man dzukirtu indahu thumma lam yusalli alayya sallallahu alaihi wasallam. Dari ayahnya Ali bin Husain, dari ayahnya bahwa Nabi bersabda, orang bakhil adalah orang yang apabila disebut namaku, kata Nabi, tidak berselawat kepadaku. Nah, ketika misalnya saya ngomong nih, mari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib itu. Kalau enggak pelit, bisa jadi batal syahadatnya, syahadat Rasulnya. Jadi sekali lagi, ketika nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, wajib kita berselawat. Apa selawatnya? Sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Wajib itu, meskipun pelan, bahkan meskipun dalam kolbu, tapi wajib diucapkan juga. Tuh, kalau kita di kamar mandi dengar nama Nabi disebut, cukup dalam kolbu kita, dalam jiwa kita. Enggak boleh dalam kamar mandi Allahumma sholli, jangan. Sama baca Quran, baca bismillah, enggak boleh dalam kamar mandi. Itu adab, ya. Dan sekali lagi, orang-orang yang apabila disebut nama Rasulullah SAW tidak berselawat, itu orang bakhil,
pada tahap tertentu bisa batal syahadat Rasulnya, kecuali kalau dia bertaubat. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, tidak berharap untuk dapat berjumpa dengan Nabi. Nah, jadi kalau nggak ada keinginan, saya mah terserah aja ntar gimana kek, nggak boleh gitu. Kita wajib tanamkan, aku ingin nanti bertemu dengan Nabi. Di mana? Di surganya Allah. Di dunia ini pun kita harus ada keinginan, ya Allah, aku ingin berziarah ke makam Nabi-Mu ya Allah. Di mana? Di Madinah. Allah undang, yuk sini kamu umroh. Makanya ada orang nggak berangkat umroh karena nggak ada pengen dia ketemu sama Nabi, berziarah sama Nabi. Coba tanamkan keinginan, ingin bertemu Nabi, ingin berselawat, ingin menziarahi makam Nabi, ketemu dengan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau ada kita keinginan yang betul-betul, bisa bertemu Nabi di dalam mimpi. Karena orang yang bertemu aku dalam mimpi itu benar-benar adalah aku. Tidak bisa setan menyerupai aku. Begitu kata Nabi. Nah, tapi kalau dalam dunia nyata begini, ini ada khilaf, ada beda pendapat. Ada yang mengatakan orang tertentu bisa ketemu Nabi dalam dunia nyata. Ada sebagian mengatakan begitu. Tapi sebagian mengatakan nggak mungkin, karena udah berbeda alam. Nah, itu walau alam. Saya tidak bisa memberikan keputusan di situ, kembali kepada masing-masing. Kalau ustadz yang mana? Kalau saya, level saya nggak bisa ketemu, karena sudah beda alam. Tapi dalam mimpi ada hadisnya, saya yakin. Apalagi dalam hadis dalam riwayat, kalau kita berselawat dari sini dengan penuh ikhlas, apalagi malam Jumat dan hari Jumat, Nabi dengar selawat kita. Dan kalau kita berselawat di sekitar Masjid Nabawi, di hotel atau ketika ziarah, maka Nabi dengar selawat kita, Nabi pun melihat kita. Wah, itu dia. Syukur-syukur kita tidur sana, mimpi ketemu Nabi. Begitu mimpi Bapak Ibu, itu seluruh badan kayak disiram apa? Enak banget. Merinding gitu. Yang nggak pernah kita rasakan. Gimana bisa begitu? Minta sama Allah. Banyak-banyak berharap kita berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara umatku yang paling mencintaiku adalah orang-orang yang hidup setelahku. Salah seorang dari mereka sangat ingin melihatku, berjumpa denganku, walaupun menebus dengan keluarganya dan hartanya. Pengen banget ketemu Nabi, pengen banget jumpa sama Nabi. Kalau nggak ada keinginannya, awas, hati-hati lah itu. Gak penting, udahlah, mana mungkin. Nah, itu bisa batal tuh syahadatnya. Nah, kita harus tanamkan rasa ingin kita berjumpa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, yang keenam, tidak ada kegembiraan untuk berjumpa dengan Nabi. Nah, itu tadi ya. Ini tadi keinginan, sekarang gembira. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqburata faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Wadiditu anna qad ra'ayna ikhwanana qalu aulasna ikhwanaka ya Rasulullah. Qala antum ashabi wa ikhwanuna alladina lam ya'tu ba'du. Faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah.
dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan dan bersabda, dan ini Nabi ziarah kubur ini. Apa bacaannya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin inna nahnu lalahikun. Semoga keselamatan terlimpahlah atas kalian penghuni kubur, kaum mukmin dan kaum muslim, dan sesungguhnya insya Allah kami akan bertemu juga dengan kalian. Jadi nanti kita di kuburan ketemu. Kalau satu frekuensi imannya. Kalau enggak satu frekuensi, enggak ketemu. Walaupun dia kuburannya dempet sama orang tuanya atau sama saudaranya, enggak. Tapi kalau satu frekuensi, sama-sama betul beriman, apalagi imannya itu setara, ketemu. Sesungguhnya aku sangat gembira, kata Nabi, seandainya kita dapat melihat saudara-saudara kita ini. Para sahabat bertanya, tidakkah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? Beliau menjawab dengan bersabda, kamu ini semua bukan saudaraku, tapi sahabatku. Jadi yang ketemu sama Nabi, beriman sama Nabi, itu namanya sahabat. Sedangkan saudara-saudara kita ialah mereka yang belum lahir. 14 abad yang lalu Nabi ngomong, belum lahir kita, itu saudara kita. Sahabat bertanya lagi, bagaimana kamu dapat mengenali mereka yang belum terwujud dari kalangan umatmu wahai Rasulullah? Tuh, dari mana? Dari rasa gembira kita bernabikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Girang kita, senang kita. Itu harus ada kegembiraan dalam kalbu kita, dalam jiwa kita. Jangan cuek-cuek, baik sama-sama aja, jangan. Udah masuk waktu ya, dikit lagi ya. Nah, kemudian yang keenam, pembuat dan pelaku bid'ah setelah Nabi tiada. Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjilatun baina zahrai khail duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu qalu bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjilin minal wudu wa ana faratuhum alal haud ala layuzadanna rijalun an haudi kama yudarul ba'ir ad-dallu anadihim Allah halumma fayuqalahu innahum qad baddalu ba'daka fa'aqulu suhqan. Artinya Rasulullah SAW bersabda, apa pendapat kalian seandainya seorang laki-laki mempunyai seekor kuda yang berbulu putih di dahi serta di kakinya, dan kuda itu berada di tengah-tengah kelompok kuda yang hitam semua? Apakah dia dapat mengenali kudanya itu? Para sahabat menjawab, sudah tentu ya Rasulullah, karena dia punya bulu putih cuman sendiri, sementara kuda yang lain hitam. Beliau menjawab lagi, maka mereka datang dalam keadaan muka dan kaki mereka putih bercahaya karena bekas air wudhu. Jadi nanti kita di akhirat penuh, di padang mahsyar penuh miliaran, triliunan manusia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW sampai kiamat, kumpul di padang mahsyar triliunan. Kata sahabat, bagaimana engkau mengenalin umatmu ya Rasul? Aku bisa kenal umatku mukanya bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya, bekas air wudhu. Umat terdahulu nggak pernah ada pelajaran wudhu, amal wudhu nggak ada, hanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan tentang berwudhu. Makanya benarkan wudhu kita. Aku mendahului mereka ke telaga. Nabi Muhammad SAW datang ke telaga Al-Kautsar. Ingatlah, ada golongan laki-laki perempuan yang dihalangi dari datang ke telagaku, sebagaimana dihalaunya unta-unta sesat. Jadi ada malaikat, pergi kamu. Padahal wajahnya bercahaya, tangan bercahaya. Lalu aku memanggil mereka, kemari semua, kemari yang bercahaya, kemari umatku. Maka dikatakan oleh malaikat, Muhammad, kata malaikat ini, Muhammad, sesungguhnya mereka telah menukar ajaranmu setelah kamu wafat. Maka aku bersabda, pergi jauh. Artinya apa? Jadi agama Islam ada yang ditukar-tukar ajaran, itu namanya bid'ah. Kapan-kapan kita belajar bid'ah.
Tapi bukan untuk dituduh-tuduhkan, untuk diketahui supaya kita menghindar. Ada bid'ah dalam akidah, ada bid'ah dalam ibadah mahdoh. Contoh ibadah mahdoh itu apa? Salat subuh 2 rakaat dirubah menjadi 4 rakaat, itu bid'ah. Salat wajib 5 waktu selama semalam, dia bikin salat wajib hanya 3 kali salat semalam, itu bid'ah. Banyak nanti perkara bid'ah. Itulah setelah Nabi Muhammad meninggal, ya dibuat oleh mereka yang tidak pernah diajarkan Nabi. Itu nanti diusir walaupun dia bercahaya mukanya. Pergi kamu, pergi kamu. Nah, itu batal syahadat Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk lebih jelasnya nanti putar lagi videonya di channel saya Ustadz Arifin Purba Official. Yuk sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.